Oke, selamat malam semuanya. Eh, Kali ini kita eh, ada pertemuan yang ketujuh ya, adalah pertemuan yang ketujuh ya, termasuk TTM 1 kemarin yang di Taipei. Nah, sekarang udah jam 9:38, partisipan kita masih ada 13 termasuk saya. Nah, saya mau tanya nih sama Mbak dan Mas sekalian. Karena kan ini sudah pertemuan kita yang ketujuh. Nah, sementara kita kan ada TTM nanti di Taipei tanggal 9 April. Nah, kalian mau digantiin TTM-nya jadi online minggu depan atau tetap TTM? Coba semuanya kasih pendapat di chat. Jadi biar kita bisa tahu, biar saya juga bisa tahu gitu. Oke, TTM ya, semua pada bilang TTM. Ada atau ada yang mau online? Oke, TTM. Oke, TTM ya. Kita sepakat TTM. Nah, materi kita kan tinggal dua lagi nih. Nah, materi kita yang dua ini hari ini sebenarnya ada tiga, cuman materi 8 dan 9 itu saya gabungkan nanti di TTM karena nggak begitu banyak, nggak begitu rumit gitu ya. Nah, eh, siapa yang setuju minggu depan kita buat diskusi 1 jam, atau sekarang aja gitu kita buat diskusinya, atau kita pisahin diskusi 1 jam minggu depan, 1 jam saja gitu. Iya, latihan soal. Oke, Mbak Kotia langsung bergabung aja, kita juga baru mulai. Atau ada ide lain? Karena kita uh, lebih, maksudnya ini ya, kan sekarang masih tanggal 24 Maret. Tanggal 24 Maret kita ini ada pertemuan yang ketujuh. Nah, pertemuan yang ke-8 nanti di Taipei. Halo, tidak ada suara ya? Mbak Ida, yang lain gimana? Ada suara atau tidak? Oke, Mbak Kot. Oh, mungkin Mbak Ida log out aja dulu lagi baru masuk. Oke, minggu depan kita buat grup diskusi 1 minggu, 1 jam untuk bahas-bahas soal ya. Nah, minggu ini kita bakalan bahas ini apa namanya, bagian uji hipotesis, dan minggu depannya kita bakalan bahas soal, dan untuk di TTM kita bahas bab 8 dan bab 9. Nah, sekarang kalian nanti saya bakalan kasih kalian tugas yang kedua karena kita ada tugas yang kedua ya. Jadi tugasnya kan kalian masih ada satu kumpulan, satu tugas yang dikumpul. Nah, nilainya bagus-bagus. Nah, untuk yang kedua kan minimal tugasnya 2. Untuk tugas yang kedua kemungkinan hari Minggu saya share tugasnya apa. Ya, jadi biar tugas kalian udah clear, udah semuanya selesai gitu. Oh, kalau TTM Mbak bahas soal bagusan TTM itu materi aja, jadi yang saya rekam juga PPT-nya jelas gitu Mbak. Nggak apa-apa nanti karena rencana saya pembahasan soal nggak bakalan saya upload gitu. Yang untuk pembahasan soal nggak bakalan saya upload videonya. Atau nanti lihat nanti aja deh, karena
pembahasan soal itu di ini aja, di online aja. TTM lebih enak materi deh. Oke, ya. Nah, kita masuk ke bagian uji hipotesis dan analisis varian. Nanti minggu depan kita bahas soal ya. Oke, buka bukunya halaman ini, uji hipotesis dan analisis varian. Ini bab 7 nih kayaknya. Sepertinya ini bab 7. Oke, halaman 7.2. Uji hipotesis dan analisis varian. Nah, di sini kita pertama sekali akan melihat uji hipotesis dengan menggunakan dugaan rentan atau interval estimasi. Dan juga nanti bakalan kita bahas mengenai uji hipotesis klasik pada satu sisi. Nah, hipotesis itu apa? Nah, hipotesis itu adalah hipotesis yang ingin diuji kebenarannya dalam sebuah penelitian dinamai hipotesis kerja. Jadi, hipotesis ini segala sesuatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Saya ulangi, hipotesis ini adalah pengertiannya segala sesuatu yang belum teruji kebenarannya. Jadi contohnya nih, kenapa atau disebut dengan dugaan sementara. Kalau bahasa sehari-hari kita sebut dengan dugaan sementara. Jadi hanya dugaan aja, hanya praduga, hanya sesuatu yang disangka, belum tentu kepastiannya itu gitu, belum tentu. Karena seperti contoh, ini sering sekali istilah hipotesis ini sering sekali dibuat dalam penulisan penelitian ataupun skripsi. Nah, contohnya nih, seseorang yang belajar di jurusan keguruan misalnya, keguruan. Nah, dia membuat skripsi mengatakan bahwasanya dengan metode kelompok, dengan model pembelajaran kelompok akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu merupakan hipotesis dia. Nah, setelah dia melakukan observasi ataupun penelitian langsung ke lapangan, maksudnya langsung ke sekolah, dia melakukan observasi, mengamati, meneliti, begitu ya, dengan metode-metode penelitian. Nah, ternyata hasilnya adalah belajar kelompok itu tidak meningkatkan hasil belajar siswa. Apa yang terjadi? Mungkin semakin ribut. Mungkin yang kedua bisa jadi setelah dia tinjau ke lapangan, yang terjadi adalah tugasnya semakin lama. Kenapa? Karena mahasiswa-siswanya jadi berbicara satu sama lain, bercanda, jadi tidak fokus mengerjakan soal. Jadi seperti itu. Jadi hipotesis, cara mudah ingatnya adalah dugaan sementara yang belum teruji kebenarannya. Itu. Nah, untuk pengertian hipotesis, paham? Oke, paham. Nah, di sini di buku ini dia ambil mengenai gaji ya. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwasanya membedakan gaji karyawan laki-laki dan gaji karyawan perempuan. Hipotesisnya adalah dugaan sementaranya adalah gaji laki-laki dengan gaji perempuan itu sama.
jika ia memiliki posisi ataupun jabatan yang sama. Siapa yang pernah beranggapan seperti itu? Jika gaji laki-laki dan gaji perempuan di suatu perusahaan itu sama, jika ia menempati posisi yang sama. Siapa yang pernah beranggapan seperti itu? Dari 16 partisipan, dari 15 partisipan, karena 16 termasuk saya. Siapa yang pernah beranggapan bahwasanya jika manajer laki-laki sama saja gajinya dengan manajer perempuan gitu, atau staf laki-laki sama aja dengan staf perempuan. Oke. Nah, ternyata kemarin kan saya pernah kerja. Saya juga dulu beranggapan seperti itu. Nah, kemarin setelah saya lulus kuliah di Indonesia, saya pernah kerja di sebuah perusahaan. Nah, ternyata berbeda. Nah, apa yang membuat berbeda? Nah, oke, sebelum saya jelaskan apa yang membuat berbeda, kita lanjut dulu ya yang di buku ini. Langkah pertama, membuat H0. H0 di sini adalah hipotesis nol. Hipotesis nol berarti dugaan sementara nol. Nol artinya di matematika adalah mula-mula. Jadi hipotesis nol atau dugaan sementara yang mula-mula, yang paling awal gitu. Jadi H0-nya itu adalah GP sama dengan GW. Gaji pria sama dengan gaji wanita. Nah, langkah yang kedua, membuat hipotesis HA. HA atau sama dengan H1. H1 adalah maksudnya adalah hipotesis setelah melakukan observasi begitu ya. Nah, ternyata hasilnya adalah GW tidak sama dengan GP, atau gaji wanita tidak sama dengan gaji pria. HA bisa juga disebut dengan hipotesis alternatif atau dugaan sementara alternatif. Alternatif berarti digunakan jika yang pertama itu tidak berlaku, kan seperti itu. Misalnya alternatif dari pensil apa? Pulpen gitu. Jadi yang bisa digunakan setelah yang pertama itu tidak berlaku. Jadi dia HA di sini adalah GW tidak sama dengan GP. Nah, gimana kelanjutannya? Nah, ternyata sebenarnya juga menurut pengalaman saya itu gaji wanita itu tidak sama dengan gaji pria. Kenapa? Karena wanita itu di Indonesia merupakan orang yang ditanggung dan pria merupakan orang yang menanggung. Perempuan ditanggung oleh pria, berarti pria menanggung wanita. Jadi untuk pembayaran pajak juga, gaji pajak wanita itu tergantung jumlah gajinya. Potongan pajak untuk gaji wanita itu lebih besar dibandingkan dengan pria. Kenapa? Karena pria menanggung istri dan anak, sementara wanita tidak. Jadi dia tidak menanggung suami. Anak ditanggung, anak juga ditanggung, tapi tidak sebesar tanggung jawabnya pria menanggung si anak dan si istri gitu. Jadi dia wanita ini gajinya banyak dipotong. Pemotongannya kemana? Ke pajak gitu. Jadi saya juga baru tahu setelah saya kerja. Nah, saya lihat ternyata memang gaji lelaki itu lebih besar dibandingkan dengan gaji wanita, karena pria menanggung dan wanita ditanggung begitu. Itu hanya sebatas share pengalaman saja, cuman dia ini benar, yang ditulis di buku ini memang benar. Gaji pria itu tidak sama dengan gaji wanita. Kenapa? Karena gaji pria itu lebih besar daripada gaji wanita. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh 1. Coba lihat halaman 73. Nah, atau sebelumnya ada bertanya untuk mengenai gaji pria dan gaji wanita tadi?
Tidak ya. Oke, kita lanjut ke bagian contoh. Ini ada contoh satu nih. Kita perhatikan sama-sama. Simple sih. Kalau ini saya yakin kalian bisa dengan gampang menerima. Tapi kalau ada yang tidak mengerti, mohon ditanyakan langsung ya, karena takutnya jangan dipendam-pendam yang tidak tahunya. Jika dipendam-pendam yang tidak tahu, nanti semakin banyak yang tidak tahu, maka semakin sulit. Oke. Nah, di sini di contoh satu kita bisa lihat dari satu perusahaan biro perjalanan diambil cuplikan sebanyak 52 karyawan pria dan wanita secara tak gayut atau secara tidak independen. Data cuplikannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada data cuplikannya, di mana karyawan prianya itu X-nya 1000 dan GP-nya disingkat dengan X1. Sama, wanita juga X-nya 1000, di mana GW-nya itu disingkat dengan X2. Oke. Di sini ada gaji karyawan pria ini. Nah, 12, 11, 19, 16, 22. Yang untuk wanita 9, 12, 8, 10, 16. Nah, di sini sigma itu kita semua sudah tahu bahwasanya itu penjumlahan dari data yang pertama sampai data yang terakhir, dan X rata-rata 1 itu sama dengan sigma dibagi dengan jumlah banyaknya banyaknya klasifikasi. Nah, sama wanita juga seperti itu ya. Nah, untuk tabel, perhitungan tabel, paham ya? Pasti paham ya, atau ada yang tidak paham? Yang GWX barnya bukan X2. Oh ya, itu salah ketik lagi ya Mas Cinta Adi Saputra, itu salah ketik lagi. Jadi ya, bagus sekali. Kita harus teliti di buku ini karena banyak yang salah ketik. Untuk GW semuanya, untuk yang GW gaji wanita itu dia rata-ratanya X barnya itu bukan X1 tetapi X2 bar, karena di atas sudah dijelaskan bahwasanya GW sama dengan X2 gitu ya. Bisa diganti buat semua teman-teman yang lain. Oke ya, saya rasa tidak ada masalah lagi ya, hanya X1 dan X2. Nah, kalian masih ingat kan ya konsep yang saya katakan kemarin waktu TTM, dia jika 95% derajat kebebasan, maka gimana ya, dugaan rentannya yang error itu kan ada 5% lagi. Oke, kita baca aja ya yang untuk yang ini. Nah, di sini ada perhitungannya nih, perhitungan mu1 dikurang mu2. Nah, apa itu mu1 dengan mu2 ini? Nah, untuk mu1 dan mu2 ini adalah estimasi kasar tentang gaji rata-rata sebuah karyawan biro perjalanan. Nah, untuk dengan simbolnya itu B sama dengan mu1 dikurang mu2. Nah, di sini kita lihat bahwasanya dari data di atas
Kita hitung dugaan rentan kita dengan memakai 95 derajat kepercayaan. Jadi kalau dia percaya 95 derajat, berarti ada sisa berapa dari 100%? Ada 5%. Nah, 5% ini jika dibagi dalam dua, kan kurva kiri dan kurva kanan tuh kemarin. Nah, untuk dari bagian dua kurva ini berarti 5% dibagi 2 berarti 2,5%. Nah, 2,5% sama dengan 0,025. Nah, itulah sebabnya kenapa dia menggunakan T 0,025 SP. Coba lihat rumusnya. Mu1 dikurang mu2 sama dengan delta. Segitiga dibaca dengan delta. Boleh dilengkapi di catatannya. Delta sama dengan X1 dikurang X2 plus minus T 0,025. Nah, 0,025 ini kenapa? Karena dia menggunakan 95% derajat kepercayaan. Nah, berarti azas yang tidak percayanya tinggal 5%. Nah, 5% dibagi dua bagian, kurva kiri dan kanan. Berarti setiap bagian adalah 2,5%. Nah, 2,5% didesimalkan menjadi 0,025. Nah, itulah kenapa dia T sama dengan 0,025. Kali SP akar dari 1/N1 ditambah 1/N2. Oke, untuk asal mula dari T 0,025 sudah paham atau ada yang mau bertanya? Kita pelan-pelan aja. Boleh bertanya ya. Oke, Mbak Evi, silakan bergabung langsung dengan kita. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, biar kita lanjut. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini mu1 dikurang mu2 sama dengan delta. Delta itu artinya perbedaan. Sama dengan X1 dikurang X2 itu bar itu. Nah, plus minus T 0,025 SP akar dari 1/N1 ditambah 1/N2. Oke. Nah, untuk yang pertama kita perhatikan dulu X1 dikurang X2. Oke, sebelumnya saya mau kasih, boleh dilengkapi ya di catatannya, karena di sini nggak ada keterangan rumus mu itu apa, n itu apa, gitu ya. Jadi saya mau kasih tahu SP itu apa gitu. Oke, mu itu adalah rata-rata populasi. Boleh ditulis, mu adalah rata-rata populasi. Oke, N adalah itu jumlah sampel. N adalah jumlah sampel. Oke, SP sama dengan
simpangan baku sampel. Simpangan SP ya 7.3 Mbak Evi. SP maksudnya tadi, maaf ya, SP itu sampel t-test, maaf, bukan simpangan baku sampel. Aduh, sampel t-test. Oke. Nah, kita bisa tahu ya, X1 dikurang X2 katanya. Nah, itu X bar ya. X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, X bar 1 16, dapatnya dari tabel yang di atas. Nah, X bar 2 itu 11. Diambil dari tabelnya juga 11. Nah, 2,16 dikali akar dari 153 bagi 13 akar dari 1/10 ditambah 1/5. Nah, itu dari mana? Pertanyaannya seperti itu ya, itu dari mana? Nah, untuk plus minus T sama dengan 0,025 SP, nah itu diambil sehingga dapatlah hasilnya 2,16 akar dari 153/13 akar dari 1/10 tambah 1/5 yang dapat 1,87 itu. Nah, itu didapat dari tabel t-test. Oke, sebelumnya coba buka, kemarin kan ada saya mau ngajarin cara melihat tabel t-test. Kemarin saya ada kirim foto kan ya yang ke Facebook ya. Boleh itu dibuka sekarang, saya mau diktekan bagaimana cara membukanya, melihatnya. Sudah? Ada yang belum buka fotonya yang kemarin saya share? Oke, sudah. Yang lain juga sudah kan ya? Oke. Nah, buka buku halaman 4.49 yang ada gambar kurva-kurva itu. Atau ada yang belum dapat ininya, gambarnya? Buka halaman 4.49 semuanya. Oke, sudah ya. Nah, kita perhatikan gambar yang paling bawah yang saya juga ada share itu di Facebook. Saya mau kasih contoh bagaimana cara melihat tabelnya. Halaman 4.49 yang paling bawah yang minus 1,79 baru minus 0,54 dan 0 yang itu.